Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Sunarno, SHM PhD, selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Agraria. Saya Jihan Kamila Rahma dengan NIM 2024 06101134 dari kelas D ingin mempresentasikan mengenai hasil analisa kami dari artikel yang berjudul mengenai penyelesaian konflik agraria perkebunan sawit, studi kasus Indonesia dan Malaysia. Artikel ini menggali konflik agraria di perkebunan kelapa sawit yang menjadi sumber ketegangan antara ekonomi besar dan hak masyarakat adat tentunya, dengan analisis komparatif antara Indonesia dan Malaysia. Penelitian ini menawarkan wawasan mendalam tentang penyebab tantangan dan model penyelesaian yang inovatif. Adapun yang menjadi isu meliputi bahwa perkebunan sawit mendongkrak devisa dan lapangan kerja, namun sering tumpang tindih dengan tanah masyarakat lokal dan adat. Hal ini tentu memicu sengketa hak ulayat dan ketidakpastian teritorial. Selanjutnya mengenai data bahwa di Indonesia lebih dari 600 kasus konflik per tahun, di Malaysia fokus pada native customer rights, di Sarawak dan Sabah khususnya dengan 55% konflik dari lemahnya pengakuan hukum adat. Menjadi akar masalah bahwa ketidakjelasan batas izin, koordinasi pemerintahan buruk, dan dominasi hak formal seperti HGU di Indonesia versus penafsiran restriktif NCR di Malaysia. Adapun yang menjadi akar masalah seperti ketidakjelasan batas izin, koordinasi pemerintahan buruk, dan dominasi hak formal seperti HGU di Indonesia versus penafsiran restriktif NCR di Malaysia. Lalu apa dinamika penyelesaiannya antara Indonesia dan Malaysia? Di Indonesia sendiri penyelesaiannya, litigasinya cukup lamban, mediasinya timpang, di mana sengketa sering diselesaikan via negosiasi atau mediasi, tapi masyarakat lemah tawar-menawar, di mana lawannya adalah perusahaan besar. Jalur pengadilan belum adil seperti kasus di Bengkulu Utara. Di Malaysia, hak adat diakui, namun juga masih terdapat beberapa hambatan seperti NCR secara formal diakui tapi implementasinya masih lambat dan restriktif. Dengan putusan pengadilan seperti Sagong, Tasih menunjukkan kompleksitas. Perbandingan kunci antara dinamika penyelesaian antara Indonesia dan Malaysia meliputi Indonesia lebih bergantung pada izin formal, Malaysia pada hak adat, tapi keduanya masih gagal mewujudkan keadilan substantif. Litigasi lamban, non-litigasi kurang mengikat. Adapun kami membuat beberapa model kebijakan atau model penyelesaian inovatif menuju keadilan yang berkelanjutan, meliputi harmonisasi hak faktual dan formal, di mana menggabungkan pengakuan tanah adat dengan sertifikasi khusus untuk seimbangkan penguasaan sosial dan yuridis. Selanjutnya ada mediasi agraria yang kuat, buat mekanisme mediasi nasional dengan standar jelas dan daya ikat hukum, bukan sekedar kesepakatan sukarela. Lalu peradilan progresif, di mana pengadilan harus lebih fleksibel, nilai bukti non-formal dan prioritas pemulihan hak masyarakat. Koordinasi antar instansi, tingkatkan kerjasama pemerintah pusat daerah untuk hindari tumpang tindih regulasi dan pastikan kepastian hukum. Menjadi kesimpulan bahwa konflik sawit bukan sekedar lahan, namun cerminan ketimpangan sosial ekonomi. Dengan model komparatif Indonesia-Malaysia, artikel yang kami buat ini mendorong integrasi hak tenurial, mediasi kuat, dan peradilan adil untuk pembangunan sawit yang berkelanjutan dan berkeadilan. Kebaruan yang kami berikan yaitu rekomendasi berbasis perbandingan hukum untuk kepastian hukum global. Adapun terima kasih, sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.